Hope you enjoy this tournament and supporting your friend like Joao Victor and Hassan Pajani. Give your best support because we still have like two match again. And here we go, satu buah pertandingan sudah kembali melanjutkan jalan pertandingan untuk format co-op antara Onyx berhadapan dengan RRQ, yang dimana Onyx berada di sebelah kiri menggunakan jersey kuning hitam yang menyerang ke sebelah kanan, sedangkan RRQ menggunakan jersey hitam strip kuning yang menyerang dari sisi kanan ke kiri. Kita berdua sebagai caster menyiapkan selamat menyaksikan jalan pertandingan. Enjoy this game. Enjoy this game. Ya, dimana kita bisa melihat kombinasi antara Onyx dan juga RRQ. Siapakah yang akan memenangkan pertandingan kali ini? Ini dia Onyx masih memegang bola, dicuri dia bolanya. Kombinasi antara Faidan dan juga Elga Cahya. Ada Patrick Vieira. Coba dia berikan bola ke sebelah tengah maksudnya. Ya, masih gagal. Masih RRQ kali ini. RRQ masuk ke dalam kotak penalti, tetapi masih bisa dilakukan dengan baik tadi oleh pemain belakang dari Onyx. Coba lagi Onyx. Masih Onyx megang bola Onyx. Hilang dia bolanya. Ada siapa gerangan di sana? Kita masih melihat. Masih mencoba RRQ kali ini menekan dari sisi kiri pertahanan Onyx. Yes, masih bertahan 0-0 di 12 menit pertama. Lemparan ke dalam untuk para pemain dari RRQ. Ada kemelut yang terjadi. Satu upaya serangan dilancarkan oleh duo Onyx. Masuk dia ke tengah, lebar ke kanan. Ada stunning pass berhasil dibaca oleh Philip Lam untuk para pemain dari RRQ. Bergantian serangan kali coba untuk dilancarkan oleh para pemain dari RRQ. Bawa dia ke tengah, sirkulasi bola cepat coba untuk dilancarkan. Dibaca dengan sangat baik tadi. Sliding interception dari para pemain Onyx. Manfaatkan satu upaya serangan balik ya kali ini. Bergantian untuk para pemain dari Onyx, namun umpan yang diberikan pun juga berhasil dibaca. Tapi sayangnya bola liar diamankan kembali oleh para pemain dari Onyx. Long ball ke depan, direbut kembali. Jadi serangan tambahan untuk RRQ. Philip Lam melebar dia. Lambung direct dalam kotak penalti nampaknya. Sedikit memaksakan. Masih mampu untuk dipatahkan, tapi belum usai serangan dari para pemain RRQ. Satu buah upaya umpan lambung tanggung tadi nampaknya. Namun lagi-lagi masih belum terlalu mengarah kepada para pemain dari RRQ, sehingga Onyx masih bisa mematahkan hal tersebut. Tapi datang kembali ancaman Cristiano Ronaldo. Bawa dia ke dalam kotak penalti. Ruud Gullit melebar ke sisi kiri lapangan. Awas, dibayang-bayangi oleh dua pemain. Satu buah upaya crossing yang sayang sekali. Tak ada pemain yang nyambut. Mencoba untuk kesempatan kedua, tapi berhasil di clearance. Belum ada gol tercipta di 25 menit jalannya pertandingan kali ini. Ada Vitinha. Terlepas dia bolanya ke belakang. Peter Cech. Coba alirkan bola ke depan. Duel udara tadi. Ada satu pergerakan lagi kita melihat di sini. Ruud Gullit. Trent Alexander-Arnold. RRQ kali ini. Passing yang tidak baik tadi Vinles. Yes. Kembali ke pertandingan co-op yang memang jarang kita saksikan ada gol-gol cepat yang tercipta, apalagi sampai 45 menit pertama. Namun serangan dari Onyx belum usai. Manfaatkan lemparan ke dalam kali ini. Geser dikit, cari kawan. Lemparan yang cukup tanggung tadi nampaknya, kurang terarah. Begitu pula dengan umpan heading yang dilakukan oleh para pemain dari RRQ. Jatuh kembali kepada Onyx. Delay bola, lebar ke sebelah kanan, pindah dia. Ada pemain yang berada di sayap kiri, berputar, diapit oleh dua pemain. Sedikit umpan lambung pendek, berhasil ditahan oleh para pemain dari RRQ. Belum usai, datang kembali, lob through pass yang diberikan lebih dekat pada sang penjaga gawang. Terce berhasil mengagalkan satu buah upaya peluang yang coba untuk kembali dilakukan oleh para pemain dari Onyx. Masih bertahan 0-0 di sekitar 8 menit terakhir pada babak yang pertama.
Coba kali ini. Apa gerangan terjadi? Clearance saja dilakukan. Throw in bola. Aduh, ngedot. Nah, sudah dilempar. Coba dia berikan bola kali ini RRQ. Kembali belum bisa berhasil Finles. Yes. 5 menit terakhir, satu upaya serangan kembali dilancarkan oleh pemain dari Onyx, tertahan. Buang saja. Long ball ke tengah, duel udara, diamankan kembali oleh para pemain dari Onyx. Cukup kesulitan nampaknya kedua belah pihak ini untuk bisa bermain dengan fluid dengan format co-opnya. Namun, satu buat tackle yang sebenarnya tidak diperlukan dan sepertinya dilakukan oleh salah satu player yang gimana ya? Philip Lam tadi loh itu. Ya, jarang-jarang ya. Philip Lam tackle sekali langsung strike red card. Wah, cuman di eFootball doang bisanya guys. Sehingga kali ini di 45 menit kedua nampaknya RRQ harus bermain 10 pemain. Dan menjadi advantage tersendiri bagi para pemain dari Onyx. Apakah mereka mampu untuk memanfaatkan hal tersebut? Di akhir-akhir pada babak yang pertama kali kesempatan datang untuk para pemain dari Onyx. Namun kiper sudah mengambil satu buah inisiasi. Berhasil ditangkap dan nampaknya ini akan menjadi akhir untuk sementara waktu jeda pertandingan di babak pertama. Setelah adanya satu buah drama yang tidak terduga, yaitu Philip Lam milik para pemain dari RRQ harus keluar lapangan lebih awal setelah melakukan pelanggaran yang cukup keras dan langsung dikenakan kartu merah. Sehingga di 40 menit kedua kali ini RRQ hanya akan bermain dengan 10 player. Ya, ini akan menjadi tantangan tersendiri ya. Siapakah yang akan diganti dan siapakah yang akan mencoba untuk bisa mengcover 9 pemain infield atau bersama satu penjaga gawang, yaitu total menjadi 10 yang akan bermain dengan tentunya di saat ini adalah keunggulan bagi RRQ, keunggulan pemain. Apakah ia bisa memanfaatkan keunggulan pemain tersebut atau malah sebaliknya, walaupun dengan kurangnya pemain tapi Onyx masih bisa mencoba untuk memberikan perlawanan. Yes. Kita lihat juga dari 45 menit pertama hanya ada satu peluang bahkan yang bisa dilesatkan oleh para pemain dari RRQ. Meskipun belum adanya gol pertama yang bisa diciptakan dan kembali 40 menit pertama untuk format co-op, belum adanya gol yang bisa dilesatkan oleh kedua belah pihak. 40 menit kedua sudah berjalan, kesempatan ataupun advantage untuk para pemain dari Onyx kali ini yang berpeluang untuk bisa membawa kemenangan mereka, mendapatkan 2 poin kedua. Tapi serangan datang dari para pemain RRQ. Ruud Gullit klaim masuk dalam kotak penalti, coba untuk memberikan umpan tadi maksudnya, terlalu memaksakan seorang diri. Sayang sekali. Masih ada kesempatan kedua. Lepas dalam kotak penalti, kali ini ada sedikit goncangan. Wow. Kembali ada clearance yang dilakukan. Meskipun bermain 10 pemain, nampaknya masih bisa untuk memberikan tekanan, Bung Melva. Yeah. Onyx. RRQ yang kartu merah. Ya, RRQ. Onyx yang sedang unggul pemain maksud saya di sini. Betul. Apakah bisa memanfaatkan situasi? Kalau tadi kita melihat di pertandingan yang pertama, kemenangan berhasil diraih oleh Onyx ya. Yes. Dan 2-0 saat ini RRQ yang tertinggal jumlah pemain. Apakah ia menunjukkan performa terbaiknya untuk bisa tetap mengungguli ataupun menahan imbang setidaknya Onyx yang sedang saat ini unggul satu pemain. Itu dia akan menjadi sebuah tanda tanya di mana sejauh ini masih cukup alot nampaknya pertarungan antara kedua pemain meskipun RRQ bermain dengan satu kaki. Waduh. Serangan datang kembali, satu buah umpan lambung diberikan, kembali datang kesempatan oleh Ruud Gullit, coba untuk mencari posisinya yang nyaman lewat 1-2 pemain melakukan satu buah upaya tendangan yang masih belum direstui oleh Bapak Konami mengenai tiang gawang, belum usai, coba untuk masuk lagi tapi
berhasil dipatahkan, sedikit membuat ketar-ketir dua pemain Onyx yang seharusnya mereka bisa unggul, namun justru dengan kondisi dengan disadvantage jumlah pemain ini malah RRQ mampu untuk memberikan tekanan sekaligus ancaman kepada gawang dari para pemain Onyx. Ya, ini dia kita bisa melihat di mana sebuah pertandingan yang saat ini terjadi. Masih belum ada gol tercipta, tendangan langsung. Wah. Ya, di mana kali ini sebuah lepasan tendangan yang dilakukan dan di pertandingan kali ini cukup minim ya shot on goal yang dilakukan. Tendangan-tendangan ini tidak ini pertandingan single match ya. Betul sekali. Bisa dibilang lebih alot kali ini perlawanan untuk divisi co-op yang memang nggak hanya berlaku di antara RRQ Onyx tapi juga tim-tim lain. Ketika mereka bermain co-op maka akan cukup sulit untuk bisa mendapatkan serangan-serangan ataupun mendapatkan peluang demi peluang. Dan sering kita lihat bahwasanya di 40 menit pertama hampir semua match yang berjalan di co-op ini berjalan dengan tanpa adanya gol pembuka atau berakhir sementara dengan skor 0-0. Jadi tentu ini patut untuk kita nantikan setelah adanya pergantian pemain juga dari kedua belah pihak. Apalagi kali ini kondisi dari para pemain RRQ mereka sedikit berkurang dari kuantitas. Namun justru dilihat dari pola permainannya hasilnya malah sebaliknya. Mereka bermain dengan 10 orang mampu untuk memberikan ancaman. Dan tadi sempat ada satu tendangan yang sayangnya masih mengenai tiang. Ya, dengan 10 pemain, tampil dengan 10 pemain sejauh ini RRQ masih bisa menunjukkan serangan seperti yang ini. Kita lihat di sini ada Paolo Maldini dari RRQ, angkat bola berbahaya. Halau saja, tapi belum usai kali ini. RRQ kembali. Ada Vieira, coba angkat bola. Clearance saja oleh Onyx. Tentunya unggul pemain tidak bisa menjadi jaminan juga bahwa kita atau yang unggul pemain bisa melakukan serangan demi serangan ya, Vinland. Yes. Sementara bagi tim yang saat ini tertinggal jumlah pemainnya atau kehilangan yang sudah di kartu merah tadi di babak pertama, masih bisa menahan imbang dan melakukan tekanan demi tekanan kepada wilayah pertahanan dari Onyx. Tapi memang belum ada gol yang bisa tercipta di pertandingan kali ini. Oh, ini dia satu upaya serangan pertama juga dari para pemain Onyx. Ousmane Dembele mengincar yang dekat dari maksudnya. Masih mampu tepis dan memberikan kesempatan kedua melalui tendangan penjuru. Yang dimana para pemain dari Onyx kali ini mendapatkan kesempatan untuk mengancam kembali. Langsung dikasih arahan tuh sama Joe Victor Ya. kepada Hasan Pajani untuk bisa memanfaatkan skema-skema bola mati melalui tendangan penjuru yang efektif untuk mereka berdua. Menunggu waktu yang tepat, ancang-ancang sudah dilakukan, mengincar pemain yang jaraknya cukup jauh nampaknya dari depan mulut gawang. Masih belum bisa dimanfaatkan langsung, namun penguasaan bola masih berada di para pemain dari Onyx. Long ball kasihnya dia, pukul ke depan oleh sang penjaga gawang dan kembali mampu terlakukan clearance di 12 menit terakhir. Perjalannya pertandingan RRQ coba untuk memberikan satu upaya serangan balik, namun berhasil dipatahkan kembali. Bergantian Onyx sudah mulai mampu untuk memberikan perlawanannya, di mana kondisi mereka ya harusnya lebih unggul, bisa lebih mengancam. Namun RRQ sewaktu-waktu bisa memberikan sebuah ancaman dan kesempatan datang kali ini dari para pemain Onyx. Sempat ditepis satu upaya tendangan yang dilakukan oleh para pemain dari Onyx. Namun bola powernya tersebut karena terlalu kencang masih mengalir ke arah gawang dari para pemain Onyx dan tak siap untuk di follow up oleh pemain belakang ataupun penjaga gawang dari RRQ, sehingga pada akhirnya di menit ke-82 gol pembuka berhasil diciptakan oleh Onyx Esports. Ya, kita bisa melihat di sini sebuah gol yang berhasil akhirnya diciptakan oleh kombinasi dua pemain dari Onyx. Ini ada Hasan Pajani dan juga Joao Victor. Dengan susah payah melawan tim yang pemainnya sudah kurang 10 orang, tapi akhirnya mereka berhasil bisa menciptakan gol untuk membuka keunggulannya di pertandingan kali ini. Apakah kita bisa melihat siapa yang sedang melakukan pergantian? Dan ini dia
Pergantian formasi akan coba diperlihatkan oleh Elga dan juga Faidan nampaknya dari RRQ. Sudah kembali bergulir ke jalannya pertandingan kali ini. Ada Onik kembali, masih memegang bola dia. Lob bola jauh ke depan, berbahaya dan gol. Tidak butuh waktu lama. Tapi kita bisa melihat di sini akhirnya gol yang berhasil diciptakan. 2 gol dalam waktu yang sesingkat mungkin untuk bisa mengungguli. Onik kali ini unggul 2-0 Pinless. Yes, yang dimana seharusnya reset kick-off tersebut tadi bisa menjadi meta tersendiri bagi para pemain RRQ, justru malah menjadi senjata makan tuan. 2 gol berhasil diciptakan, membuat peluang bagi Onik untuk bisa mendapatkan 2 poin tambahan tersebut terbuka lebar. Dengan kondisi yang memang lebih diunggulkan, karena RRQ harus kehilangan satu pemainnya di akhir-akhir pada babak yang pertama tadi dari seorang Philip Lam. Sedangkan waktu juga sudah menyisakan kurang dari 4 menit. At least tidaknya RRQ bisa mempersempit kedudukan untuk bisa membuka peluang menyamakan kedudukan. Andrea Pirlo kali ini ngambil alih satu buah upaya tenang menjuru untuk RRQ, mengambil jarak yang cukup tanggung, tapi tendangan dari seorang Patrick Vieira tadi masih mengarah ke luar ataupun bukan on target, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk para pemain dari Onik. Di sisa 3 menit terakhir, buang jauh ke depan, duel udara berhasil di recovery kembali oleh para pemain dari Onik. Sebuah bola ke tengah, melebar ke kiri. Ada satu buah upaya distraksi yang nampaknya memancing 2 pemain dari para pemain RRQ. Berhasil direbut oleh TAA. Serangan balik pergantian Andrea Pirlo. 3 menit tambahan waktu diberikan oleh wasit virtual. 1 gol mungkin sudah cukup bagi para pemain RRQ untuk mempersempit ketegangan tersebut, tapi direbut kembali oleh Onik yang sedang berusaha untuk mengincar gol ketiga mereka. Serangan datang lewat tengah, umpan lambung diberikan, namun sayang sekali posisinya sudah berada dalam melewati garis offside, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang dan menjadi kesempatan terakhir nampaknya untuk para pemain dari RRQ bisa memberikan gol tambahan mereka. Hilang sudah dan menjadi akhir jalannya pertandingan di game kedua, yang dimana untuk format co-opnya kali ini Onyx Esports mereka berhasil membawa pulang 2 poin atas RRQ, yang artinya 4 poin dibawa pulang, sedangkan RRQ belum mampu untuk membawa pulang